Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai modernisasi dan dampaknya, yaitu tema 9 menjelajahi angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya, muatan IPS kelas 6. Nah, sebelum lanjut ke materi, coba perhatikan deh gambar di bawah ini. Di bawah ini tuh ada gambar apa saja? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Di bawah itu tampak ada gambar surat-surat yang biasanya dikirim melalui kantor pos. Dan juga ada handphone yang biasanya kalian gunakan sehari-hari. Apakah ada yang tahu apa keterkaitan dari kedua benda ini? Ya, semua jawabannya benar ya. Berdasarkan gambar di samping, ini merupakan salah satu contoh modernisasi dalam bentuk komunikasi, yang mana dahulu jika ingin berkomunikasi dengan orang lain yang lokasinya jauh, kita tuh perlu mengirimkan surat melalui kantor pos dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai surat itu ke tujuan. Nah, sedangkan sekarang itu kita cukup melalui handphone. Ketika kita membutuhkan orang tersebut, kita cukup menelpon atau kirim pesan melalui WhatsApp tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Salah satu dampak modernisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Adapun bidang aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh modernisasi, yaitu yang pertama ada bidang sosial budaya, kemudian ada bidang politik, ada bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Yang pertama, bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, modernisasi berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Di kehidupan sosial, modernisasi dapat menimbulkan sikap mental yang positif seperti rajin, disiplin, adil, dan bersaing secara sehat. Sedangkan dalam hal budaya, modernisasi dapat mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan tradisinya terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, modernisasi memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan, seperti dalam transaksi keuangan menggunakan internet banking dan mobile banking. Selanjutnya yaitu modernisasi juga memberikan kemudahan dalam berbelanja, misalnya berbelanja secara daring melalui online shop. Nah, coba anak-anakku semua perhatikan gambar di samping, itu merupakan contoh-contoh bentuk kemudahan dari modernisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada internet banking, kemudian ada Shopee yang mana biasanya kita belanja baju melalui aplikasi Shopee. Kemudian ada GoFood yang biasanya orang-orang tuh memesan makanan melalui aplikasi GoFood. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan. Pengenalan internet dan kemajuan teknologi yang dimungkinkan oleh komputer dan gadget elektronik lainnya telah berkontribusi pada modernisasi masyarakat di bidang pendidikan, yang mana hal ini memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas dan juga memudahkan guru menyimpan data-data nilai siswa. Dan yang terakhir yaitu bidang politik. Gejala modernisasi berikutnya dapat dilihat melalui bidang politik. Pada bidang politik, gejala modernisasi dapat dilihat melalui banyaknya negara yang terlepas dari penjajahan dan munculnya negara baru yang telah merdeka. Pada bidang politik, gejala modernisasi juga dapat dilihat melalui tumbuhnya negara demokrasi, serta lahirnya lembaga politik. Selain itu, diakuinya hak asasi manusia juga merupakan salah satu gejala dari terjadinya modernisasi. Gejala modernisasi pada bidang politik ini yang paling mudah dilihat atau disadari oleh masyarakat,
karena sistem demokrasi biasanya didukung oleh pemilihan umum secara langsung serta rahasia yang melibatkan masyarakat. Nah, adapun dampak-dampak dari modernisasi. Yang pertama yaitu dampak positif modernisasi. Ada menyebabkan interaksi masyarakat, kemudian kesadaran dalam berpolitik dan adanya pertukaran budaya dalam hal positif, kemudian kemudahan dalam mengakses informasi dan transportasi, jenis mata pencaharian yang beragam, sikap masyarakat berubah menjadi rasional atau berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan bidang iptek. Kemudian, berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya jumlah sekolah atau tempat belajar. Kemudian, adapun dampak negatif modernisasi. Yang pertama, masyarakat menjadi boros dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang kedua, adanya sikap individualistik atau mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kecenderungan untuk meniru gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, adanya kerusakan dan permasalahan lingkungan. Yang keenam yaitu lunturnya nilai-nilai asli Indonesia bahkan dapat hilang. Berdasarkan dampak negatif yang telah dipaparkan tadi, terdapat 5 cara mengatasi dampak negatif modernisasi. Yang pertama, gunakan internet dengan bijak. Yang kedua, menyaring semua informasi dari luar dengan norma dan nilai yang telah dianut masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Yang keempat, budayakan hidup hemat dan suka menabung. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepedulian sosial dengan cara berbagi. Adapun perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia akibat modernisasi. Yang pertama ada cara berkomunikasi. Dulu kita menggunakan surat menyurat. Sekarang menggunakan WhatsApp atau surat elektronik. Dahulu pakai telegram dan telegraf. Saat ini menggunakan telepon genggam, media sosial, yang mana hal ini menyebabkan berkurangnya keakraban antar individu karena tidak bertemu secara langsung. Yang kedua ada gaya hidup. Sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup dari budaya luar yang baik dalam kehidupannya, seperti bekerja keras. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas, individualistik, materialistik. Kemudian ada cara berpakaian. Dahulu, masyarakat bangga menggunakan pakaian adat. Saat ini sangat sulit menjumpai masyarakat yang mengenakan pakaian adat. Kemudian tergerusnya budaya bangsa. Masuknya budaya asing menyebabkan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, sehingga masyarakat lama-kelamaan akan meninggalkan budaya Indonesia yang dianggapnya sudah kuno. Contoh, anak muda akan lebih minat dengan tarian modern daripada tari-tari tradisional. Penggunaan bahasa daerah yang semakin jarang, anak-anak lebih suka bermain game online daripada permainan tradisional. Dan yang terakhir yaitu sistem pengetahuan. Masuknya kebudayaan asing membawa sistem pengetahuan yang lebih modern, sehingga mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya, obat-obatan tradisional yang banyak mengambil khasiat tumbuhan berganti dengan obat-obatan modern yang terbuat dari kimia. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai modernisasi dan dampaknya. Sekian materi dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.